Pan Pak Prabowo yang saya hormati, maunya yang menjadi gubernur, nggak usah saya bilang, tapi tinggal pilih siapa dari nomor 3 itu. Dari kubu Cikeas, maunya Agus Harimurti Yudhoyono. Mereka pecah kongsi. Pecah kongsi. Saya ketua umum presiden tinju profesional. Orang mengatakan begini, Ahok Jarot dikeroyok oleh 2 pasangan. Aku tertawa termehek-mehek. Saya orang tinju. Yang ada, abang juga dari tadi komentarnya begitu juga pengamat tegas. Aku mengatakan 1 putaran yang menang Ahok, 2 putaran yang menang Ahok Jarot juga. Kenapa? Pepatah, saya orang Batak. Ada pepatah orang Batak, dang diau, dang diho, tumagon di begu. Yang artinya, tidak di aku, tidak di kau. Lebih baik kita kasih. Kan selama ini kalian ini menganggap Ahok itu seperti momok. Ahok itu hatinya selembut salju. Dia tidak ada melakukan penistaan terhadap agama. Tapi ingat, dia orang dari Bengkulu. Belitung. Belitung, maaf. Jauh itu. Iya. Dia satu barat, satu timur. Ini sengaja aku bilang Bengkulu, yang nonton sudah mulai ngantuk ini bang. Tapi aku plesetkan, guru aku Karni Ilyas meluruskan, sekarang di rumah sekitar lebih kurang 150 juta lagi menonton ILC. Karena itu abang menang berturut-turut, the best Karni Ilyas. Ya, aku membuat mereka tidak ngantuk bang. Abang bisa bayangkan kenapa putaran kedua aku bilang tetap yang menang Ahok Jarot. Bang, yang menang misalnya Agus Silvi, emangnya pendukung nomor 3 akan memberi suara? Karena mereka cukup lama waktu itu memutuskan. Kan maunya head to head. Akhirnya tidak, itu fakta. Jadi daripada dia yang menang, kita kasih saja ke Ahok Jarot. Kan itu. Begitu juga kalau nomor 3 mendampingi Ahok, bisa kebayang itu pendukung Agus Silvi. Aku ini senior kader Partai Demokrat. Kita dukung saja yang didukung Bang Ruhut. Itu fakta, nggak bisa dipungkiri. Silvi, 2 periode saya ketua anak-anak kolong di Indonesia FKPPI. Silvi salah satu anggota saya, orang terbaik dari kader saya dari keluarga besar TNI. Pasti juga keluarga besar, kita pilih saja yang didukung Bang Ruhut. Jadi udahlah bang, tidak usah lagi ada dusta di antara kita. Dibelah hati yang paling dalam dari rakyat DKI. Mereka cinta pasukan biru, pasukan oranye, pasukan ungu, pasukan hijau yang menjaga Jakarta ini. Sekarang Jakarta bang, kata kawan-kawan dari sono yang datang merantau, mantap punya. Lanjutkan, Jarot wakil gubernur, Ahok gubernur DKI. Terima kasih Profesor Dr. Karni Ilyas, abangku sayang. Mantap. Ini bukan pertanyaan. Cuma keberatan dengan pepatah yang dia baca tadi. Pepatah itu saya tahu banget. Tidak untuk aku, tidak untuk kau, biar dimakan setan. Ya, masa DKI kita kasih setan? Benar aja. Bang, nyatanya yang menang kalau kita bilang dia setan, dia yang kita bilang dia setan bang. Itu tuh lembaga survei. Ini suatu ilmu yang terkini sangat dihormati dunia. Bang,
Orang boleh bilang orang nggak senang dengan Ahok, tapi lihat semua polling, survei, kenapa Ahok yang tertinggi terus? Itu fakta. Jangan dustai hati rakyat. Karena itu Ahok sudah bekerja merebut memenangkan hati rakyat dengan bukti karya-karya yang dia lakukan bersama Jarot. Tiga-tiganya calon ini the best. Why not the best, kan itu. Kartu as. Kita serahkan nanti kepada rakyat. Yang jelas kami sudah memberi bukti. Yang lain masih janji. Itu pertama. Saya banyak dikirim bang, tidak ada maksud karena sudah masuk di medsos, di media. Saya kaget masuk ke Twitter saya. Nomor 1 dibuka, nomor 2 dicoblos, nomor 3 ditutup. Bayangkan bang. Ini rakyat ini cinta sekali sama aku bang. Karena aku juru bicara Ahok Jarot. Ya. Udah itu kaget lagi aku bang. Pemilihan pemilihan bulan 2, jangan lupa coblos nomor 2. Ih, hebat rakyat Indonesia ini, apalagi Jakarta sangat cerdas bang. Ya. Jadi aku nggak usah lagi banyak komentar lah. Karena kalau kami dikritisi karena kami sudah bekerja. Kalau yang lain apanya mau kita kritisi bang. Nanti aku nyanyi tapi janji, tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Sudahlah, jangan rakyat terlalu kita janji-janjikan. Jangan kasih beruang madu. Ya, beruang itu kalau dikasih madu di hidungnya bang, dia menari-nari. Tapi saya tutup dengan lagu saja bang, karena sudah tengah malam. Ya, tunggu dulu. Apa bang? Hah? Ya, bukankah calon yang Anda dukung sekarang janjinya dulu juga banyak banget yang belum ditepatin. Ya kalau soal janji nih, karena janji orang kampanye itu memang beda sekali dengan apa yang terjadi belakangan. Di Amerika pun begitu. Bahkan bisa dijanjikan oleh seorang politisi akan membangun jembatan di suatu wilayah, daerah. Di daerah itu tidak ada sungai sama sekali. Kalau begitu kita bangun sungai. Ya, terima kasih bang. Jadi kami banyak yang mengatakan kali itu bersih. Itu kan proyek orang-orang yang dulu. Jalan itu proyek orang dulu. Itu betul. Tapi itu omong doang. Final selesainya sekarang indahnya kali kita lihat ikan berenang. Kita pun bisa berenang karena Ahok dan Jarot. Itu fakta. Saya bicara fakta karena saya orang hukum. Bang ya. Sudah itu, dan jangan dilupakan, Ahok Jarot ini melanjutkan gubernur di mana kala itu Ahok menjadi wakil gubernur. Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yang mana kita lihat 2 tahun kepemimpinan beliau, hampir 70% rakyat Indonesia mengatakan good. Karena itu bang, aku hanya ingin mengatakan ini semua jalan Tuhan. Tadi kami dapat nomor 2, itu jalan Tuhan bang. Jadi saya hanya mengatakan ini juga bukti melanjutkan Pak Joko Widodo oleh Ahok dan Jarot. Kami punya lagu, tapi aku rubah sedikit. Salam 2 jari, jangan lupa pilih Basuki. Salam 2 jari, Ahok Jarot yang dicari. Salam 2 jari, Basuki Gubernur DKI. Salam 2 jari, rakyat Jakarta menari-nari. Terima kasih Bang Karni, abangku sayang. Belum puas saya sama lu itu. Anda itu 10 tahun memuji-muji Pak SBY. Sekarang ada pilihan Pak SBY, anak kandungnya sendiri
Anda udah lupa semua pujian yang lalu itu. Terima kasih. Ini kata Mbak Eva, ini sih acara 1 jam bersama Ruhut, Bang. Bang, ini para pengamat, para lembaga survei papan atas. Aku nggak melupakan Pak SBY. Gak lupa ya? Dia adalah guru aku dan dia mengajarkan aku hormati, percaya kepada lembaga survei. Tapi kenapa Anda dengan Pak SBY jadi seiring bertukar jalan itu? Jadi saya kan sudah pernah menyampaikan kepada abang. Saya rasa semua tahu. Saya tim sukses Pak Joko Widodo dari Bravo 5. Saya terima kasih kepada Pak Jokowi percaya dengan saya. Saya pernah, Bang, satu saat berdua di istana. Malam hari saya mengatakan, Pak Presiden, saya punya adik namanya Agus Harimurti Yudhoyono, putra Pak SBY. Oh iya, Bang, dia manggil saya abang. Ya, bangga juga aku, ya dipanggil abang. Ya, Pak Presiden, aku sangat menghormati Pak Joko Widodo. Pak Presiden, Agus perwira TNI menengah, kalau saya lihat yang terbaik. Dia punya 3 gelar yang didapat dari Universitas Papan Atas di Amerika. Beberapa keluarga yang saya sekolahkan di Amerika mengatakan begini, Bang, Tulang, aku orang Batak dipanggil Tulang. Hanya orang Yahudilah yang bisa dapat 3 dari universitas gelar, semua nilainya 10. Di luar Yahudi, Agus Harimurti Yudhoyono. Hebat enggak? Saya katakan kepada Bapak Presiden, Pak, saya mohon Pak, apapun kita kepingin perwira ke depan, para jenderal, orang-orang cemerlang, salah satu Agus Yudhoyono. Pak, aku mohon 10 jari, tolong Pak, kita jaga, kita dukung dia. Apa aku tidak bangga melihat Pak Joko Widodo? Oh ya Bang, saya sudah dengar Bang, dan pasti kita akan dukung Agus Yudhoyono. Bayangi, dia panggil saya Bang. Tapi apa saya tidak sedih? Saya menangis pada waktu diputuskan koalisi kekeluargaan pecah kongsi. 08 Pak Prabowo yang saya hormati, maunya yang menjadi gubernur, nggak usah saya bilang, tapi tinggal pilih siapa dari nomor 3 itu. Dari kubu Cikeas, maunya Agus Harimurti Yudhoyono. Mereka pecah kongsi. Pecah kongsi. Saya ketua umum presiden tinju profesional. Orang mengatakan begini, Ahok Jarot dikeroyok oleh 2 pasangan. Aku tertawa termehek-mehek. Saya orang tinju. Yang ada, abang juga dari tadi komentarnya begitu juga pengamat tegas. Aku mengatakan, 1 putaran yang menang Ahok, 2 putaran yang menang Ahok Jarot juga. Kenapa? Pepatah, saya orang Batak. Ada pepatah orang Batak, dang diau, dang dihoh, tumagon di begu. Yang artinya, tidak di aku, tidak di kau. Lebih baik kita kasih. Kan selama ini kalian ini menganggap Ahok itu seperti momok. Ahok itu hatinya selembut salju. Dia tidak ada melakukan penistaan terhadap agama. Tapi ingat, dia orang dari Bengkulu. Belitung. Belitung, maaf. Jauh itu. Ya, dia. Satu barat, satu timur. Ini sengaja aku bilang Bengkulu, yang nonton sudah mulai ngantuk ini Bang. Tapi aku plesetkan guru aku Karni Ilyas meluruskan, sekarang di rumah
sekitar lebih kurang 150 juta lagi menonton ILC. Karena itu abang menang berturut-turut, the best karena Ilyas. Ya, aku membuat mereka tidak ngantuk, bang. Abang bisa bayangkan kenapa putaran kedua aku bilang tetap yang menang Ahok Jarot. Bang, yang menang misalnya Agus Silvi, emangnya pendukung nomor 3 akan memberi suara? Karena mereka cukup lama waktu itu memutuskan. Kan maunya head to head. Akhirnya tidak. Itu fakta. Jadi daripada dia yang menang, kita kasih saja ke Ahok Jarot. Kan itu. Begitu juga kalau nomor 3 mendampingi Ahok, bisa kebayang itu pendukung Agus Silvi. Aku ini senior kader Partai Demokrat. Kita dukung saja yang didukung Bang Ruhut. Itu fakta, nggak bisa dipungkiri. Silvi, 2 periode saya ketua anak-anak kolong di Indonesia FKPPI. Silvi salah satu anggota saya, orang terbaik dari kader saya dari keluarga besar TNI. Pasti juga keluarga besar, kita pilih saja yang didukung Bang Ruhut. Jadi udahlah bang, tidak usah lagi ada dusta di antara kita. Dibelah hati yang paling dalam dari rakyat DKI. Mereka cinta pasukan biru, pasukan oranye, pasukan ungu, pasukan hijau yang menjaga Jakarta ini. Sekarang Jakarta bang, kata kawan-kawan dari sono yang datang merantau, mantap punya. Lanjutkan Jarot wakil gubernur, Ahok gubernur DKI. Terima kasih Profesor Dr. Karni Ilyas, abangku sayang. Mantap. Ini bukan pertanyaan. Cuma keberatan dengan pepatah yang dia baca tadi. Pepatah itu saya tahu banget. Tidak untuk aku, tidak untuk kau, biar dimakan setan. Ya tak? Masa DKI kita kasih setan? Benar aja. Bang, nyatanya yang menang kalau kita bilang dia setan, dia yang kita bilang dia setan bang. Itu tuh lembaga survei. Ini suatu ilmu yang terkini sangat dihormati dunia. Bang, orang boleh bilang orang nggak senang dengan Ahok, tapi lihat semua polling, survei, kenapa Ahok yang tertinggi terus? Itu fakta. Jangan dustai hati rakyat. Karena itu Ahok sudah bekerja merebut memenangkan hati rakyat dengan bukti karya-karya yang dia lakukan bersama Jarot. Terima kasih abangku sayang. Betul. Profesor Doktor, lupa tuh bang. Ya bang ya. Ya, untuk Ruth ini bukan di Israel. Kalau di Israel ada kata-kata begini Ruth. Setiap polling saya itu selalu kalah. Tapi dalam pemilihan saya selalu menang. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Sekarang Ibu Eva Sundari. Saya akan merespon pada bagian yang pertama sebetulnya. Yang pertama saya ingin melaporkan aja bahwa di internal tim sukses, kebetulan saya bagian data informasi, kami mempunyai survei di internal. Jadi PDI Perjuangan punya survei internal, Nasdem punya survei internal, tapi tentu survei-survei yang publik kita juga kita consider dengan hati-hati, bahkan menjadi diskusi yang serius. Kenapa versi ini seperti ini, kenapa versi ini kapan bikinnya? Oh pas marah-marah lalu bikin. Oh enggak, oke lah hasilnya seperti itu. Jadi memang di PDI Perjuangan sendiri misalkan kita pakai survei sehingga di pilkada serentak kemarin kita bisa menang ya. Kami mengandalkan survei dan masih sangat membutuhkan survei untuk panduan di kita seperti yang direkomendasikan tadi bahwa untuk personal branding, untuk strategi udara dan darat dan seterusnya. Jadi banyak lapis untuk merespon survei, menangkap perilaku pemilih dan potensi preferensi mereka dalam memilih.
Dan kita terima kasih dan akan terus membutuhkan teman-teman yang rajin melakukan survei untuk pendidikan sebetulnya. Ini untuk pendidikan kita semua, bagaimana agar supaya kualitas demokrasi bisa makin meningkat dan perilaku politik baik di parpol maupun di luar parpol, terutama masyarakat pemilih juga makin rasional dan cerdas. Nah, yang berikutnya tentu saya harus menambahi apa yang diomongkan Bang Ruhut. Kenapa kita pede? Selain tentu kita mesti kapitalisasi segala kinerja yang dihasilkan oleh Pak Ahok dan ternyata diverifikasi oleh banyak polling, tingkat kepuasannya tinggi. Dan kita ingin agar tingkat kepuasan tinggi itu yang merupakan potensi untuk memilih menjadi efektif untuk memilih. Apalagi sosok Basuki dan Jarot ini kami kategorikan sebagai tipe kepemimpinan yang transformatif ya. Kapan dia tegas, kapan dia lembut, kapan kemudian Ahok juga nangis ketika melihat ibu yang kembung perutnya dan ternyata sakit ginjal dan seterusnya. Itu sesuatu yang manusiawi dan tidak fake ya, walaupun dalam gaya komunikasi memang bikin blunder kita semua, dan memang kalau Pak Ahok ngomong kita juga nyut-nyut ini, aduh kepleset apa enggak ini kayak begitu. Jadi kita selalu setiap orang yang datang ke Pak Ahok mengingatkan, dan memang tampaknya memang ada perubahan di Pak Ahok, termasuk ketua umum saya itu Pak Ahok itu nggak bisa dikendalikan omongannya. Apa istilah dulu lah gitu, misalkan seperti itu, dan akhirnya ada perubahan. Saya gembira. Dulu saya juga marah-marah ke beliau ketika melakukan deparpolisasi ya, tanda kayak gitu, dan berubah. Dan dalam beberapa komunikasi yang terakhir ramah, dan juga beliau di hadapan ibu-ibu kemarin di Baja Dharma ngomong, ibu-ibu nggak usah khawatir, saya sudah berubah, sekarang porsi obat saya sudah tepat. Ngomongnya seperti itu, dan saya gembira. Jadi tipe kepemimpinan yang kami inginkan untuk melanjutkan hal-hal yang sangat signifikan, terutama untuk dua hal problem yang utama, yaitu banjir dan kemacetan, itu bisa dituntaskan dalam 5 tahun yang akan datang, dan ini signifikan sekali. Dan terutama kalau saya sebagai perempuan sangat gembira dengan mikirnya Pak Ahok itu bukan hanya yang sudah lahir ya, bahkan orok yang masih di dalam kandungan pun difasilitasi, yang BPJS nggak fasilitasi, tapi dalam KJS-nya difasilitasi. Jadi universal coverage-nya full dilakukan oleh Pak Ahok. Jadi kenapa secara subjektif saya sangat gembira dan happy mendukung Pak Jarot dan Pak Ahok ini, karena hal-hal yang orang lain nggak mikir, ternyata dia mikir, terutama hal-hal untuk yang minoritas, kelompok disable juga disapa dan diberikan fasilitas untuk jalan, dan bahkan fasilitas Transjakarta kemudian menjadi gratis untuk kelompok duafa dan juga untuk kelompok minoritas. Ini yang paling penting. Dan yang paling penting lagi bagi kami di PDI Perjuangan, dan Pak Ahok juga menegaskan hal yang sama, sebetulnya kelompok-kelompok yang mendukung saya itu harusnya paham bahwa memenangkan Pak Ahok dan Jarot ini adalah bukan demi Ahok Jarot, bukan demi Jakarta, tapi demi Indonesia. Karena nation and character building harus dilanjutkan, bahwa identitas bangsa dalam rangka Sumpah Pemuda ini adalah kebinekaan, satu nusa satu bangsa, bahasa, dan juga persatuan Indonesia menjadi syarat. Gimana kita mau besar kalau kemudian masih terpecah belah oleh isu-isu primordial. Dan tampaknya masyarakat muda merespon ini, karena dua-duanya adalah representasi sipil, dan di tren politik internasional kelompok yang sipil inilah yang makin dimaui oleh demokrasi dan oleh masyarakat, sementara yang militer makinlah profesional dan jangan kemudian masuk ke dalam politik. Saya pikir ini yang sentimen ini juga harus saya kemukakan di sini, karena penting sekali untuk memajukan demokrasi, memajukan Indonesia melalui Jakarta ini. Terima kasih. Baik, jadi Bu Eva yakin Pak Basuki itu sudah berubah? Saya saksinya. Maaf, saya saksinya. Kan saya sempat endorse dia ya, tapi begitu dia mulai ngomong tentang hal-hal yang saya nggak seneng karena sebagai bagian dari parpol, saya diam dan tidak saya lanjutkan. Tapi belakangan ketika ada perubahan, menyebut orang PDI Perjuangan, bukan hanya Bu Ketua Umum, dan juga ramah kepada orang yang tidak lagi stop, aku sudah ngerti maksudmu, nggak seperti itu lagi. Jadi tampaknya sesuatu yang melegakan lah. Dan saya pikir ini fungsi juga ketika kita mengusung Pak Ahok pun kan kita minta Ahok, aku minta ini berubah dong, dan mau, karena kita melalui kontrak politik kan di
PDI Perjuangan 5 kontrak politik selain 10 dasar prasetya itu. Baik Bu Eva, kalau begitu hanya Ruhut yang tidak pernah berubah dari sifatnya yang selalu berubah. Kita rehat sejenak. 2 tahun kepemimpinan beliau, hampir 70% rakyat Indonesia mengatakan good. Karena itu Bang, aku hanya ingin mengatakan, ini semua jalan Tuhan. Tadi kami dapat nomor 2. Itu jalan Tuhan Bang. Jadi saya hanya mengatakan ini juga bukti melanjutkan Pak Joko Widodo oleh Ahok dan Jarot. Kami punya lagu, tapi ku rubah sedikit. Salam 2 jari, jangan lupa pilih Basuki. Salam 2 jari, Ahok Jarot yang dicari. Salam 2 jari, Basuki Gubernur DKI. Salam 2 jari, rakyat Jakarta menari-nari. Terima kasih Bang Karni, abangku sayang. Belum puas saya sama Luhut itu. Belum ya. Anda itu 10 tahun memuji-puji Pak SBY. Sekarang ada pilihan Pak SBY, anak kandungnya sendiri. Anda udah lupa semua pujian yang lalu itu. Terima kasih. Ini kata Mbak Eva, ini sih acara 1 jam bersama Ruhut Bang. Bang, ini para pengamat, para lembaga survei papan atas. Aku nggak melupakan Pak SBY. Gak lupa ya? Dia adalah guru aku dan dia mengajarkan aku hormati, percaya kepada lembaga survei. Tapi kenapa Anda dengan Pak SBY jadi seiring bertukar jalan itu? Jadi saya kan sudah pernah menyampaikan kepada abang. Saya rasa semua tahu. Saya tim sukses Pak Joko Widodo dari Bravo 5. Saya terima kasih kepada Pak Jokowi percaya dengan saya. Saya pernah Bang, satu saat berdua di istana. Malam hari saya mengatakan, Pak Presiden, saya punya adik namanya Agus Harimurti Yudhoyono, putra Pak SBY. Oh iya Bang, dia manggil saya abang. Ya, bangga juga aku. Ya, dipanggil abang. Ya, Pak Presiden, aku sangat menghormati Pak Joko Widodo. Pak Presiden, Agus perwira TNI menengah, kalau saya lihat yang terbaik. Dia punya 3 gelar yang didapat dari universitas papan atas di Amerika. Beberapa keluarga yang saya sekolahkan di Amerika mengatakan begini, Bang, Tulang, aku orang Batak dipanggil Tulang. Hanya orang Yahudilah yang bisa dapat 3 dari universitas gelar, semua nilainya 10. Di luar Yahudi, Agus Harimurti Yudhoyono. Hebat enggak? Saya katakan kepada Bapak Presiden, Pak, saya mohon Pak, apapun kita kepingin perwira ke depan, para jenderal, orang-orang cemerlang, salah satu Agus Yudhoyono. Pak, aku mohon 10 jari, tolong Pak, kita jaga, kita dukung dia. Apa aku tidak bangga melihat Pak Joko Widodo? Oh ya Bang, saya sudah dengar Bang. Dan pasti kita akan dukung Agus Yudhoyono. Bayangi, dia panggil saya Bang. Tapi apa saya tidak sedih? Saya menangis pada waktu diputuskan koalisi kekeluargaan PAN. Pak Prabowo yang saya hormati, maunya yang menjadi gubernur, nggak usah saya bilang, tapi tinggal pilih siapa dari nomor 3 itu. Dari kubu Cikeas, maunya Agus Harimurti Yudhoyono.
Mereka pecah kongsi. Pecah kongsi. Saya ketua umum presiden tinju profesional. Orang mengatakan begini, Ahok Jarot dikeroyok oleh dua pasangan. Aku tertawa termehek-mehek. Saya orang tinju. Yang ada, abang juga dari tadi komentarnya begitu juga pengamat tegas. Aku mengatakan, satu putaran yang menang Ahok. Dua putaran yang menang Ahok Jarot juga. Kenapa? Pepatah, saya orang Batak. Ada pepatah orang Batak. Dang diau, dang diho, tumagon di begu. Yang artinya, tidak di aku, tidak di kau. Lebih baik kita kasih. Kan selama ini kalian ini menganggap Ahok itu seperti momok. Ahok itu hatinya selembut salju. Dia tidak ada melakukan penistaan terhadap agama. Tapi ingat, dia orang dari Bengkulu. Belitung. Belitung, maaf. Maaf. Jauh itu. Ya. Dia Satu barat, satu timur. Ini sengaja aku bilang Bengkulu, yang nonton sudah mulai ngantuk ini bang. Tapi aku plesetkan, guru aku Karni Ilyas meluruskan, sekarang di rumah sekitar lebih kurang 150 juta lagi menonton ILC. Karena itu abang menang berturut-turut, the best Karni Ilyas. Ya, aku membuat mereka tidak ngantuk bang. Abang bisa bayangkan kenapa putaran kedua aku bilang tetap yang menang Ahok Jarot. Bang, yang menang misalnya Agus Silvi, emangnya pendukung nomor 3 akan memberi suara? Karena mereka cukup lama waktu itu memutuskan. Kan maunya head to head. Akhirnya tidak, itu fakta. Jadi daripada dia yang menang, kita kasih saja ke Ahok Jarot. Kan itu. Begitu juga kalau nomor 3 mendampingi Ahok, bisa kebayang itu pendukung Agus Silvi. Aku ini senior kader Partai Demokrat. Kita dukung saja yang didukung Bang Ruhut. Itu fakta, nggak bisa dipungkiri. Silvi, 2 periode saya ketua anak-anak kolong di Indonesia FKPPI. Silvi salah satu anggota saya, orang terbaik dari kader saya dari keluarga besar TNI. Pasti juga keluarga besar, kita pilih saja yang didukung Bang Ruhut. Jadi udahlah bang, tidak usah lagi ada dusta di antara kita. Dibelah hati yang paling dalam dari rakyat DKI. Mereka cinta pasukan biru, pasukan oranye, pasukan ungu, pasukan hijau yang menjaga Jakarta ini. Sekarang Jakarta bang, kata kawan-kawan dari sono yang datang merantau, mantap punya. Lanjutkan. Jarot wakil gubernur, Ahok gubernur DKI. Terima kasih Profesor Dr. Karni Ilyas, abangku sayang. Mantap. Pecah kongsi. 08 Pak Prabowo yang saya hormati, maunya yang menjadi gubernur, nggak usah saya bilang, tapi tinggal pilih siapa dari nomor 3 itu. Dari kubu Cikeas, maunya Agus Harimurti Yudhoyono. Mereka pecah kongsi. Pecah kongsi. Saya ketua umum presiden tinju profesional. Orang mengatakan begini, Ahok Jarot dikeroyok oleh 2 pasangan. Aku tertawa termehek-mehek. Saya orang tinju. Yang ada, abang juga dari tadi komentarnya begitu juga pengamat tegas. Aku mengatakan, satu putaran yang menang Ahok. 2 putaran yang menang Ahok Jarot juga.
Kenapa pepatah saya orang Batak? Ada pepatah orang Batak, dang diau, dang dihoh, tumagon di begu, yang artinya tidak di aku, tidak di kau. Lebih baik kita kasih. Kan selama ini kalian ini menganggap Ahok itu seperti momok. Ahok itu hatinya selembut salju. Dia tidak ada melakukan penistaan terhadap agama. Tapi ingat, dia orang dari Bengkulu. Belitung. Belitung, maaf. Jauh itu. Iya. Dia Satu barat, satu timur. Ini sengaja aku bilang Bengkulu, yang nonton sudah mulai ngantuk ini bang. Tapi aku plesetkan guru aku Karni Ilyas meluruskan, sekarang di rumah sekitar lebih kurang 150 juta lagi menonton ILC. Karena itu abang menang berturut-turut, the best Karni Ilyas. Ya, aku membuat mereka tidak ngantuk bang. Abang bisa bayangkan kenapa putaran kedua aku bilang tetap yang menang Ahok Jarot. Bang, yang menang misalnya Agus Silvi, emangnya pendukung nomor 3 akan memberi suara? Karena mereka cukup lama waktu itu memutuskan. Kan maunya head to head. Akhirnya tidak, itu fakta. Jadi daripada dia yang menang, kita kasih saja ke Ahok Jarot. Kan itu. Begitu juga kalau nomor 3 mendampingi Ahok, bisa kebayang itu pendukung Agus Silvi. Aku ini senior kader Partai Demokrat. Kita dukung saja yang didukung Bang Ruhut. Itu fakta, nggak bisa dipungkiri. Silvi, 2 periode saya ketua anak-anak kolong di Indonesia FKPPI. Silvi salah satu anggota saya, orang terbaik dari kader saya dari keluarga besar TNI. Pasti juga keluarga besar, kita pilih saja yang didukung Bang Ruhut. Jadi udahlah bang, tidak usah lagi ada dusta di antara kita. Dibelah hati yang paling dalam dari rakyat DKI. Mereka cinta pasukan biru, pasukan oranye, pasukan ungu, pasukan hijau yang menjaga Jakarta ini. Sekarang Jakarta bang, kata kawan-kawan dari sono yang datang merantau, mantap punya. Lanjutkan, Jarot wakil gubernur, Ahok gubernur DKI. Terima kasih Profesor Dr. Karni Ilyas, abangku sayang. Mantap. Ini bukan pertanyaan. Cuma keberatan dengan pepatah yang dia baca tadi. Pepatah itu saya tahu banget. Tidak untuk aku, tidak untuk kau, biar dimakan setan. Ya tak? Masa DKI kita kasih setan? Benar aja. Bang, nyatanya yang menang kalau kita bilang dia setan, dia yang kita bilang dia setan bang. Itu tuh lembaga survei. Ini suatu ilmu yang terkini sangat dihormati dunia. Bang, orang boleh bilang orang nggak senang dengan Ahok, tapi lihat semua polling, survei, kenapa Ahok yang tertinggi terus? Itu fakta. Jangan dustai hati rakyat. Karena itu Ahok sudah bekerja merebut memenangkan hati rakyat dengan bukti karya-karya yang dia lakukan bersama Jarot. Tiga-tiganya calon ini the best. Why not the best, kan itu. Kartu as. Kita serahkan nanti kepada rakyat. Yang jelas kami sudah memberi bukti. Yang lain masih janji. Itu pertama. Saya banyak dikirim bang, tidak ada maksud karena sudah masuk di medsos, di media. Saya kaget masuk ke Twitter saya, nomor 1 dibuka, nomor 2 dicoblos, nomor 3 ditutup. Bayangkan bang.
Ini rakyat ini cinta sekali sama aku, Bang. Karena aku juru bicara Ahok Jarot. Ya. Udah itu kaget lagi aku, Bang. Pemilihan pemilihan bulan 2, jangan lupa coblos nomor 2. Ih, hebat rakyat Indonesia ini, apalagi Jakarta sangat cerdas, Bang. Ya. Jadi aku nggak usah lagi banyak komentar lah. Karena kalau kami dikritisi karena kami sudah bekerja. Kalau yang lain apanya mau kita kritisi, Bang? Nanti aku nyanyi, tapi janji, tinggal janji, bulan madu, hanya mimpi. Sudahlah, jangan rakyat terlalu kita janji-janjikan. Jangan kasih beruang madu, ya. Beruang itu kalau dikasih madu di hidungnya, Bang, dia menari-nari. Tapi saya tutup dengan lagu saja, Bang, karena sudah tengah malam. Ya, tunggu dulu. Apa, Bang? Hah? Ya, bukankah calon yang Anda dukung sekarang janjinya dulu juga banyak banget yang belum ditepatin? Ya, kalau soal janji nih, karena janji orang kampanye itu memang beda sekali dengan apa yang terjadi belakangan. Di Amerika pun begitu. Bahkan bisa dijanjikan oleh seorang politisi akan membangun jembatan di suatu wilayah, daerah. Di daerah itu tidak ada sungai sama sekali. Kalau begitu kita bangun sungai. Ya, terima kasih, Bang. Jadi kami banyak yang mengatakan kali itu bersih. Itu kan proyek orang-orang yang dulu. Jalan itu proyek orang dulu. Itu betul. Tapi itu omong doang. Final selesainya sekarang indahnya kali kita lihat ikan berenang. Kita pun bisa berenang karena Ahok dan Jarot. Itu fakta. Saya bicara fakta karena saya orang hukum, Bang, ya. Sudah itu, dan jangan dilupakan, Ahok Jarot ini melanjutkan gubernur di mana kala itu Ahok menjadi wakil gubernur. Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yang mana kita lihat. Ini bukan pertanyaan. Cuma keberatan dengan pepatah yang dia baca tadi. Pepatah itu saya tahu banget. Tidak untuk aku, tidak untuk kau, biar dimakan setan. Ya, masa DKI kita kasih setan? Benar aja. Bang, nyatanya yang menang kalau kita bilang dia setan, dia yang kita bilang dia setan, Bang. Itu tuh lembaga survei. Ini suatu ilmu yang terkini sangat dihormati dunia, Bang. Orang boleh bilang orang nggak senang dengan Ahok, tapi lihat semua polling, survei, kenapa Ahok yang tertinggi terus? Itu fakta. Jangan dustai hati rakyat. Karena itu Ahok sudah bekerja merebut memenangkan hati rakyat dengan bukti karya-karya yang dia lakukan bersama Jarot. Terima kasih abangku sayang. Itu. Profesor Doktor lupa tuh, Bang. Iya, Bang, ya? Ya, untuk Ruth ini bukan di Israel. Kalau di Israel ada kata-kata begini, Ruth. Setiap polling saya itu selalu kalah. Tapi dalam pemilihan saya selalu menang. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Sekarang Ibu Eva Sundari. Saya akan merespon pada bagian yang pertama sebetulnya. Yang pertama saya ingin melaporkan aja bahwa di internal tim sukses, kebetulan saya bagian data informasi, kami mempunyai survei di internal. Jadi PDI Perjuangan punya survei internal, Nasdem punya survei internal, tapi tentu survei-survei yang publik kita juga kita consider dengan hati-hati, bahkan menjadi diskusi yang serius. Kenapa versi ini seperti ini, kenapa versi ini, kapan bikinnya? Oh, pas marah-marah lalu bikin.
oh enggak, oke lah hasilnya seperti itu. Jadi memang di PD Perjuangan sendiri misalkan kita pakai survei sehingga di pilkada serentak kemarin kita bisa menang ya. Kami mengandalkan survei dan masih sangat membutuhkan survei untuk panduan di kita seperti yang direkomendasikan tadi bahwa untuk personal branding, untuk strategi udara dan darat dan seterusnya. Jadi banyak lapis untuk merespon survei, menangkap perilaku pemilih dan potensi preferensi mereka dalam memilih. Dan kita terima kasih dan akan terus membutuhkan teman-teman yang rajin melakukan survei untuk pendidikan sebetulnya. Ini untuk pendidikan kita semua bagaimana agar supaya kualitas demokrasi bisa makin meningkat dan perilaku politik baik di parpol maupun di luar parpol terutama masyarakat pemilih juga makin rasional dan cerdas. Nah, yang berikutnya tentu saya harus menambahi apa yang diomongkan Bang Ruhut. Kenapa kita PD selain tentu kita mesti kapitalisasi segala kinerja yang dihasilkan oleh Pak Ahok dan ternyata diverifikasi oleh banyak polling tingkat kepuasannya tinggi. Dan kita ingin agar tingkat kepuasan tinggi itu yang merupakan potensi untuk memilih menjadi efektif untuk memilih. Apalagi sosok Basuki dan Jarot ini kami kategorikan sebagai tipe kepemimpinan yang transformatif ya. Kapan dia tegas, kapan dia lembut, kapan kemudian Ahok juga nangis ketika melihat ibu yang kembung perutnya dan ternyata sakit ginjal dan seterusnya. Itu sesuatu yang manusiawi dan tidak fake ya, walaupun dalam gaya komunikasi memang bikin blunder kita semua dan memang kalau Pak Ahok ngomong kita juga nyut-nyut ini aduh kepleset apa enggak ini kayak begitu. Jadi kita selalu setiap orang yang datang ke Pak Ahok mengingatkan dan memang tampaknya memang ada perubahan di Pak Ahok, termasuk ketua umum saya itu Pak Ahok itu nggak bisa dikendalikan omongannya apa istilah dulu lah gitu misalkan seperti itu dan akhirnya ada perubahan.